Eropa memang terkenal dengan keju-keju mewah yang memiliki karakter dan cita rasa unik. Mulai dari Parmigiano Reggiano asal Italia yang keras dan gurih, mozzarella yang lembut dari susu kerbau, hingga Emmentaler dari Swiss dengan lubang-lubang besar yang menjadi ciri khasnya. Namun di balik keju-keju eksklusif tersebut, ada sisi lain dari industri keju yang tak kalah menarik. Eropa merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi keju tertinggi di dunia, sehingga tak semua keju diproduksi secara tradisional. Sebagian besar kini dibuat dengan sistem produksi modern berskala besar, yang mampu menghasilkan ribuan blok keju setiap hari dengan kualitas dan cita rasa yang tetap terjaga. Di pabrik-pabrik seperti inilah, tradisi pengolahan susu bertemu dengan teknologi otomatis, melahirkan efisiensi tinggi tanpa menghilangkan sentuhan khas dari keju Eropa. Salah satunya adalah pabrik DMK, Deutsches Milchcounter, salah satu produsen keju terbesar di Jerman dan Eropa yang setiap hari mengolah lebih dari 5 juta liter susu segar menjadi keju-keju populer seperti Gouda, Burlanda, dan Masdema, keju khas dengan lubang besar dan cita rasa lembut yang dikenal di seluruh dunia. Dalam video ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian melihat dari dekat bagaimana proses pembuatan keju di pabrik modern Jerman dilakukan. Mulai dari pengolahan susu segar, proses pengentalan, pengepresan, hingga pematangan keju yang siap dikirim ke pasaran. Proses dimulai dari penerimaan susu segar yang datang dari peternakan-peternakan sekitar. Susu tersebut ditampung dalam tangki besar berkapasitas ribuan liter dan segera diperiksa kualitasnya. Mulai dari kadar lemak, suhu, hingga tingkat keasaman. Setelah lolos uji, susu dialirkan menuju tangki pasteurisasi. Di sini susu dipanaskan pada suhu sekitar 31 derajat Celcius untuk memastikan kebersihan mikrobiologisnya tanpa merusak kandungan nutrisinya. Tahapan ini penting agar keju yang dihasilkan memiliki tekstur dan aroma yang konsisten. Selanjutnya, ke dalam susu yang telah dipasteurisasi ditambahkan kalsium klorida dan kultur bakteri asam laktat. Kalsium membantu memperkuat struktur protein susu sehingga keju lebih padat dan mudah dipotong. Sementara kultur bakteri berperan penting dalam pembentukan rasa, aroma, dan lubang khas pada keju Masdema. Semua proses ini berlangsung di dalam wadah besar yang disebut dengan Käsevatige, tangki khusus tempat seluruh proses awal pembuatan keju dimulai. Tahapan berikutnya adalah proses pengentalan susu. Susu yang telah dicampur starter ditambahkan enzim rennet. Dalam pabrik modern seperti ini, enzim yang digunakan bukan lagi berasal dari perut anak sapi, melainkan mikroba hasil fermentasi industri yang lebih etis dan stabil.
Rennet bekerja mengubah susu cair menjadi gumpalan lembut atau yang disebut dengan curd. Proses ini berlangsung sekitar 30 menit, hingga terbentuknya massa padat menyerupai puding. Setelah koagulasi selesai, curd dipotong menggunakan pisau otomatis menjadi potongan kecil-kecil yang seragam. Tujuannya agar whey atau cairan sisa susu bisa keluar dengan lebih efisien. Selama lebih dari 1 jam, curd diaduk perlahan sambil dipanaskan. Teknologi pengaduk otomatis memastikan ukuran potongan dan suhu tetap merata, menghasilkan tekstur keju yang sempurna. Curd yang telah padat kemudian dialirkan menuju unit pemisahan dan pembentukan blok. Pada tahapan ini, curd yang telah mengandung sedikit whey dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk balok besar. Mesin kemudian menekan adonan dengan tekanan bertahap mulai dari 0,8 hingga 4 bar selama kurang lebih 1,5 jam. Proses pengepresan ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa whey, membentuk struktur padat, dan memberikan bentuk akhir pada keju sebelum masuk ke tahap berikutnya. Hasilnya adalah balok-balok keju muda yang siap diasinkan. Tahapan berikutnya adalah perendaman dalam bak garam atau shelf bath. Dengan bantuan sistem kren otomatis, blok-blok keju dicelupkan ke dalam larutan garam sedalam 4 meter. Lama waktu perendaman tergantung pada jenis kejunya. Untuk emas deme, proses berlangsung sekitar 72 jam. Selama proses ini, garam akan meresap perlahan ke dalam keju, berfungsi sebagai pengawet alami sekaligus membentuk rasa gurih khas keju Eropa. Setelah proses penggaraman, keju dikeringkan dan kemudian dibungkus menggunakan plastik vakum khusus. Fungsi pembungkusan ini menggantikan lapisan kulit alami atau rind yang biasanya terbentuk pada metode tradisional. Di dalam kemasan inilah keju akan melanjutkan proses pematangan atau reifung. Selama masa ini, kultur bakteri akan terus bekerja menghasilkan aroma, cita rasa, dan lubang khas ais di dalam keju. Pematangan dilakukan di ruang penyimpanan bersuhu hangat sekitar 14 hari, tergantung pada ukuran dan jenis kejunya. Sebelum keju dikirim ke pasar, setiap balok melewati pemeriksaan sinar X untuk memastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam produk. Setelah itu, keju diuji secara sensorik oleh ahli penguji. Mereka memeriksa aroma, rasa, tekstur, dan distribusi lubang di dalam keju. Keju yang memenuhi standar rasa dan bentuk yang sempurna yang akan diloloskan ke tahap akhir. Setiap tahunnya lebih dari 125.000 blok keju dihasilkan di pabrik ini. Sebagian besar dikirim ke industri makanan, restoran, dan pasar retail di seluruh Eropa. Dengan kombinasi antara pengalaman panjang dalam pengolahan susu dan sistem otomatis berteknologi tinggi, pabrik seperti ini mampu menjaga kualitas, kebersihan,
dan cita rasa otentik keju tradisional Eropa dalam skala produksi besar.